Hai semuanya, pernah nggak sih kita mikir orang sekaya Elon Musk tuh ngelola uangnya gimana ya? Maksudnya, kita aja yang gajinya pas-pasan kadang suka bingung atur keuangan. Dia yang punya ratusan miliar dolar kok bisa terus berkembang, bahkan makin kaya. Apa dia punya rumus rahasia? Atau uangnya emang nggak bakal habis walau dia belanja tiap hari? Nah, di video ini kita bakal bongkar gimana sih Elon Musk mengelola kekayaannya. Dari cara dia menginvestasikan uang, kebiasaan uniknya yang mungkin nggak kita sangka, sampai strategi bisnisnya yang bikin dia tetap jadi salah satu orang terkaya di dunia. Jadi, siap-siap buat terinspirasi dan mungkin mulai mikir buat ngatur uang kita dengan cara yang lebih cerdas. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, kita perlu tahu dulu kalau Elon Musk itu bukan tipe miliarder biasa. Kalau sebagian besar orang kaya simpan uangnya di rekening bank atau beli properti mahal buat investasi, Musk justru punya cara yang cukup nyeleneh. Pertama, dia hampir nggak punya rumah pribadi. Bayangin, orang sekaya dia malah lebih memilih buat tinggal di rumah kecil seharga sekitar $50.000. Lebih murah dari banyak apartemen di kota besar. Rumahnya ini juga bukan rumah mewah penuh fasilitas, tapi rumah minimalis yang dekat dengan pabriknya. Kenapa? Karena buat dia, waktu lebih penting daripada punya rumah gede. Dia lebih suka tinggal dekat dengan tempat kerja biar bisa fokus ngejalanin bisnisnya tanpa harus ribet mikirin perjalanan jauh. Bahkan, beberapa tahun lalu, dia jual hampir semua propertinya dan bilang kalau dia nggak mau punya rumah lagi. Ini bukan karena dia nggak mampu beli rumah mewah, tapi karena dia percaya kalau aset yang nganggur itu nggak terlalu penting buatnya. Selain itu, Musk juga bukan tipe orang yang menyimpan uang dalam bentuk tunai. Banyak orang kaya suka menyimpan miliaran dolar di bank, tapi Musk lebih suka menaruh kekayaannya dalam bentuk saham, terutama saham perusahaannya sendiri. Kalau kamu lihat daftar kekayaan dia, hampir semuanya berasal dari kepemilikan di Tesla, SpaceX, dan perusahaan lainnya. Ini berarti, kalau harga saham Tesla naik, kekayaan dia ikut melesat. Tapi kalau turun, ya, dia juga bisa kehilangan miliaran dolar dalam semalam. Tapi karena dia percaya penuh sama bisnisnya, dia lebih milih naruh kekayaan di saham daripada menyimpannya dalam bentuk uang tunai. Tapi ada satu hal yang bikin dia beda dari miliarder lain. Banyak orang kaya yang punya berbagai bisnis untuk diversifikasi aset, misalnya beli properti, saham perusahaan lain, atau bangun bisnis baru di berbagai industri. Tapi Musk justru lebih memilih buat fokus pada bidang yang dia yakini punya masa depan besar, teknologi, energi terbarukan, dan eksplorasi luar angkasa. Coba kita lihat bisnis-bisnisnya. Tesla itu masa depan mobil listrik. SpaceX itu masa depan eksplorasi luar angkasa. Neuralink itu teknologi yang bisa menghubungkan otak manusia dengan komputer. The Boring Company itu solusi buat kemacetan di kota besar. Semua bisnisnya nggak asal-asalan, tapi punya visi jangka panjang. Makanya, banyak orang yang heran kenapa dia terus-terusan investasi dalam bisnisnya sendiri. Bahkan, dia pernah jual saham Tesla buat ngebiayain operasional SpaceX. Ini bukti kalau dia bukan cuma mikirin cuan jangka pendek, tapi juga gimana caranya bisnisnya bisa bertahan dan terus berkembang di masa depan. Banyak miliarder lain yang lebih suka menikmati hidup dengan kekayaannya. Beli yacht, koleksi mobil mewah, liburan ke pulau pribadi, tapi Musk beda. Dia justru lebih banyak membuang uangnya buat mengembangkan teknologi baru. Bisa dibilang, dia lebih mikirin masa depan dunia daripada sekadar hidup nyaman sebagai orang kaya. Kita juga nggak bisa lupa kalau Musk adalah risk taker sejati. Dia bukan tipe orang yang main aman dalam bisnis. Bahkan, ada momen di mana dia hampir bangkrut gara-gara semua uangnya diinvestasikan ke Tesla dan SpaceX. Tapi dia tetap jalan terus karena dia percaya kalau inovasi yang dia bawa bakal berhasil. Buat banyak orang, strategi ini mungkin terdengar gila. Tapi buat Musk, justru inilah yang bikin dia bisa terus berkembang. Dia percaya bahwa uang bukan sekadar alat buat hidup mewah, tapi juga alat buat mengubah dunia. Selain itu, cara dia mengelola waktu juga berpengaruh besar dalam bagaimana dia mengelola keuangan. Musk dikenal dengan jadwal kerja yang super padat.
Dia membagi waktunya dalam potongan 5 menit untuk setiap tugas. Bahkan, dia jarang banget buang waktu buat hal-hal yang nggak produktif. Ini nunjukin kalau buat dia, waktu itu jauh lebih berharga dari uang. Tapi yang menarik, meskipun kerja keras, dia nggak pelit berbagi. Dia sering menyumbangkan teknologi yang dikembangkan perusahaannya ke publik. Contohnya, Tesla pernah membuka paten teknologi baterai mereka biar lebih banyak perusahaan bisa mengembangkan mobil listrik. Ini langkah yang jarang dilakukan oleh perusahaan lain. Tapi Musk percaya kalau semakin banyak orang yang pakai teknologi ini, dunia bakal lebih cepat beralih ke energi ramah lingkungan. Jadi, kalau kita rangkum, cara Elon Musk mengelola kekayaannya itu benar-benar beda dari kebanyakan miliarder lain. Dia nggak simpan uangnya di bank, dia lebih suka investasi dalam bisnisnya sendiri, dia ambil risiko besar, dan dia nggak terlalu peduli sama gaya hidup mewah. Buat dia, uang adalah alat buat mencapai tujuan yang lebih besar, bukan sekadar buat pamer kekayaan. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau strategi Elon Musk dalam mengelola kekayaan itu nggak biasa. Dia lebih milih buat fokus ke bisnis, ngambil risiko besar, dan hidup dengan cara yang sederhana dibanding miliarder lain. Apakah cara ini cocok buat semua orang? Belum tentu, tapi kita bisa belajar satu hal penting dari dia. Uang sebaiknya bukan cuma buat dihabiskan, tapi juga buat menciptakan sesuatu yang lebih besar. Jadi, setelah tahu cara Elon Musk mengelola kekayaannya, gimana menurut kamu? Apakah strategi dia masuk akal? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas lebih banyak topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.